Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai obat dan alat kesehatan hewan, hasil tugas mata kuliah dari veteriner yang diampu oleh Bapak Apoteker Gita Cahya Eka Dharma, S.Farm MSI. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Amalia Nurhalida, kemudian ada Haifa, Nur Apriliani, Devi, dan Aisyah. Selanjutnya, saya Amalia Nurhalida akan menjelaskan mengenai hierarki syarat dan tata cara pemberian izin usaha obat hewan berdasarkan Permentan RI nomor 18 tahun 2009. Pada Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Ditjen PKH ini tuh berwenang mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan dengan produksi, pendaftaran, izin edar, dan pengawasan obat hewan di Indonesia. Di bawah Ditjen PKH ini tuh ada Direktorat Kesehatan Hewan. Ini tuh yang khusus menangani urusan mengenai pengawasan mutu dan keamanan produk veteriner. Salah satu bagian pentingnya itu adalah Subdirektorat Obat Hewan dan Alat Kesehatan Hewan. Ini tuh yang mengatur seluruh tahapan siklus obat hewan, mulai dari pembuatan hingga pengawasan di lapangan. Yang pertama itu ada pada tahap produksi. Industri obat hewan ini tuh wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Menteri Pertanian. Fasilitas produksi ini tuh harus memenuhi GMP atau Good Manufacturing Practice dan memiliki dokter hewan yang bertanggung jawab. Nah, setelah obat selesai diproduksi, perusahaan juga wajib melakukan pendaftaran produk ke Direktorat Kesehatan Hewan dengan melampirkan data lengkap seperti formulasi, hasil uji keamanan, uji khasiat, serta desain label kemasan. Nah, data tersebut kemudian dinilai oleh tim penilai obat hewan atau TPOH. Nah, jika memenuhi syarat, produknya tuh akan memperoleh nomor registrasi obat hewan atau NROH. Kemudian langkah berikutnya ini tuh pengajuan izin edar yang diterbitkan oleh Direktorat Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian. Ini tuh berlaku hingga 5 tahun sebelum izin edar dikeluarkan. Kemudian produknya itu wajib lulus uji mutu di Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikat Obat Hewan atau BBPM SOH. Nah, setelah mendapatkan izin edar, obat hewan ini tuh dapat diproduksi dan didistribusikan. Lalu seluruh kegiatan produksi, distribusi, dan peredaran obat ini tuh tetap berada di bawah pengawasan Ditkeswan dan Dinas Peternakan Daerah yang melalui audit sarana uji sampling serta pemantauan mutu obat di pasaran. Kemudian hierarki yang selanjutnya ini tuh mengenai klasifikasi obat hewan. Ini tuh berdasarkan Permentan RI nomor 14 tahun 2017. Dalam Permentan ini, Kementerian Pertanian ini tuh melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan ini tuh bertanggung jawab mengatur klasifikasi dan pengawasan penggunaan obat hewan. Tugas utamanya tuh dilaksanakan oleh Direktorat Kesehatan Hewan melalui Subdirektorat Obat Hewan dan Alat Kesehatan Hewan. Berdasarkan peraturan ini, obat hewan ini tuh dibagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama ada obat hewan bebas, di mana obat hewan bebas ini tuh dapat digunakan tanpa resep dokter hewan. Kemudian yang kedua ada obat hewan bebas terbatas, yang penggunaannya tuh harus mengikuti petunjuk tertentu. Kemudian yang ketiga ada obat hewan keras. Ini tuh hanya boleh digunakan menggunakan resep dokter hewan. Kemudian yang terakhir ada obat hewan narkotika. Obat ini tuh diawasi sangat ketat karena berpotensi disalahgunakan. Lalu setiap obat yang beredar ini tuh harus memiliki nomor registrasi dan label resmi yang menunjukkan klasifikasinya. Dokter hewan juga sangat bertanggung jawab penuh mengenai penggunaan obat keras dan narkotika hewan termasuk dalam dosis, selama pemberian,
dan efek terhadap hewan. Kemudian yang ketiga ini tuh mengenai ketersediaan dan distribusi, di mana distribusi obat hewan ini tuh hanya dapat dilakukan oleh importir atau distribusi berizin agar ketersediaan dan mutu produknya itu tetap terjaga. Lalu yang keempat mengenai pengawasan lapangan, seluruh proses peredaran dan penggunaan obat ini tuh diawasi oleh otoritas veteriner, dinas peternakan daerah, serta BPMSOH yang melakukan pengujian dan pemantauan lapangan. Pengawasan ini tuh mencakup kegiatan sampling, pengujian mutu, audit fasilitas, hingga penarikan obat jika ditemukan pelanggaran atau efek yang tidak diinginkan. Baik, selanjutnya masih membahas hierarki Kementerian Pertanian, yaitu pada Undang-Undang Permetan Nomor 16 Tahun 2021 yang membahas tentang kajian lapangan dan pengawasan obat, di mana Direktur Jenderal Pertanian dan Kesehatan Hewan ini membawahi Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian atau yang disingkat PPVTPP. Nah, kajian lapangan ini PPVTPP ini bertugas untuk menyelenggarakan kajian lapang dan pengawasan obat. Kajian lapang merupakan studi yang dilakukan di lapangan untuk menguji keamanan dan kemanjuran suatu obat hewan sebelum mendapatkan izin edar. Urutannya yaitu pelaku usaha mengajukan permohonan kajian lapang, kemudian pemeriksaan dokumen oleh PPVTPP selama 1 hari kerja. Setelah diperiksa, kemudian dilakukan penilaian dokumen teknis, yaitu kurang dari 14 hari. Hasilnya, tim kajian lapang ditetapkan melakukan kajian, yaitu jika kemudian ditemukan temuan kritis, akan dilakukan penolakan pemasukan. Namun, jika temuan mayor atau minor, dilakukan correction action atau dikoreksi selama tenggat waktu 6 bulan. Selanjutnya masih pada undang-undang yang sama, yaitu Permetan Nomor 16 Tahun 2021 yang mengenai pengawasan obat. Pengawasan obat ini terdapat 3 tingkatan, yaitu pada tingkatan pusat diatur oleh menteri, sedangkan pada tingkatan provinsi diatur oleh gubernur, dan tingkatan kabupaten atau kota diatur oleh bupati atau wali kota. Tahapannya yaitu di mana pelaku usaha membuat laporan setiap 3 bulan via OSS, kemudian laporan direview oleh pengawas kurang lebih 1 hari. Setelah direview, jika sudah lengkap dan patuh, dilanjutkan inspeksi lapangan, yaitu pemeriksaan administrasi dan fisik, pengambilan sampel obat hewan, dan pembinaan dan pendampingan. Kemudian setelah diinspeksi lapangan, diterbitkan berita acara pemeriksaan, dan kemudian adanya pelaporan hasil. Pada undang-undang selanjutnya, yaitu Permetan Nomor 26 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanian. Di sini saya mengambil subtopik peternakan dan kesehatan hewan. Pemerintah pusat membawahi Kementerian Pertanian dan membawahi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kemudian membawahi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. Pada undang-undang ini diatur mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan pengembaraan umum dan standar keamanan pakan, di antaranya tentang pemenuhan standar teknis minimal, ada aja dan protein, keamanan bebas aflatoksin, cara pembuatan pakan yang baik, dan sertifikat dan izin berusaha pakan. Selanjutnya juga mengurusi tentang larangan penggunaan hormon dan antibiotik sebagai imbuhan, yaitu dilarang mencampur hormon atau antibiotik untuk pertumbuhan, kecuali untuk terapi dan reproduksi. Kemudian mengatur tentang penyediaan dan peredaran obat hewan, juga pengawasan dan pembinaan. Baiklah, selanjutnya mengenai Undang-Undang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 yang mana menjelaskan mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Kementerian Pertanian, lalu ada Direktorat Jenderal Peternakan dan juga Kesehatan Hewan atau Ditjen PKH, lalu di bawahnya ada struktur Direktorat Jenderal PKH yang dimana terdiri dari yang pertama Sekretariat Direktorat Jenderal yang dimana bertugas untuk mengkoordinasi program keuangan, perizinan, dan juga pelaporan. Selanjutnya ada Direktorat Perbibitan dan juga Produksi Ternak yang dimana bertugas untuk menangani produksi dan ketersediaan hewan atau ternak, termasuk sumber bahan obat hewan. Lalu yang ketiga ada Direktorat Pakan, yaitu untuk menangani kebijakan
pendaftaran, mutu, keamanan, dan peredaran pakan termasuk pakan obat dan aditif pakan. Selanjutnya ada Direktorat Kesehatan Hewan atau Keswan yang dimana merupakan pusat kebijakan dan pengawasan bidang profesi dokter hewan dan sediaan veteriner yang mencakup produksi, pendaftaran dan juga izin edar obat hewan. Selanjutnya ada pengawasan, mutu dan distribusi sediaan veteriner, dan yang ketiga ada pembinaan kelembagaan dan praktik dokter hewan, dan yang terakhir yaitu pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan. Baik, selanjutnya ada Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner atau Kesmafet yang dimana bertugas untuk menangani keamanan dan mutu produk asal hewan, lalu untuk melakukan registrasi dan pengawasan keamanan pangan asal hewan, serta sanitasi dan juga zoonosis. Lalu yang keenam yaitu untuk Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang dimana bertugas untuk bertanggung jawab atas produk hasil peternakan dan produk kesehatan hewan yang meliputi pasca panen, pengolahan, distribusi, dan promosi hasil produk veteriner. Lalu ada Badan Karantina Pertanian atau Barantan, yang selanjutnya ada Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, yang dimana bertugas untuk pengawasan lalu lintas hewan dan juga produk hewan, meliputi impor, ekspor, dan juga domestik, lalu melakukan pencegahan penyebaran penyakit hewan antar wilayah dan juga antar negara. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengawasan keamanan hayati hewani, termasuk produk bioteknologi veteriner. Selanjutnya yaitu membahas mengenai Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2024 yang membahas tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, yang dimana dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, lalu di bawahnya ada Menteri Pertanian, dan selanjutnya ada Otoritas Veteriner Nasional yang dimana merupakan kelembagaan pemerintah yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan hewan. Lalu bertugas juga untuk mengkoordinasikan seluruh otoritas veteriner kementerian, lembaga pemerintah, provinsi, dan kabupaten atau kota, yang termasuk dalam pasal 6 ayat 3 Peraturan Pemerintah 34 tahun 2024. Lalu ada otoritas veteriner Kementerian Pertanian yang meliputi Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan atau Keswan, yang dimana menangani urusan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis, lalu ada pemberian rekomendasi penggunaan obat hewan, lalu ada pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, obat hewan, dan juga bahan pakan asal hewan, lalu ada sertifikasi veteriner dan penegakan sanksi bidang kesehatan hewan, dan yang terakhir yaitu pembinaan dan penugasan dokter hewan berwenang, yang dimana hal ini termasuk dalam pasal 12 ayat 1. Lalu selanjutnya yaitu Otoritas Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner atau Kesmafet, yang dimana menangani urusan dalam hal zoonosis dan keamanan produk hasil hewan, pengawasan lalu lintas produk hewan, rekomendasi pemasukan produk hewan, dan penetapan strategi pencegahan zoonosis, dan yang terakhir yaitu penetapan penggunaan obat hewan dan alat kesehatan dalam penerapan kesejahteraan hewan yang dimana termuat dalam pasal 12 ayat 2. Lalu selanjutnya yaitu otoritas veteriner pada lembaga pemerintah atau Badan Karantina Pertanian yang dimana melaksanakan fungsi otoritas karantina hewan dan karantina ikan yang termasuk dalam pasal 13A yang dimana berfungsi untuk pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan mulai dari impor hingga ekspor, lalu ada pengendalian penyakit hewan menular lintas wilayah, dan yang terakhir yaitu pengawasan mutu dan keamanan pangan, pakan, produk rekayasa genetik, dan juga agensi hayati. Lalu selanjutnya yaitu Otoritas Veteriner Provinsi yang dimana dipimpin oleh dokter hewan berwenang yang berjabatan minimal administrator pada dinas provinsi yang membidangi urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner yang termuat dalam pasal 16. Dan yang terakhir yaitu Otoritas Veteriner Kabupaten atau Kota yang dimana dipimpin oleh dokter hewan berwenang yang berjabatan minimal pengawas pada dinas kabupaten atau kota yang membidangi bidang veteriner yang termuat dalam pasal 19. Selanjutnya mengenai obat dan alat kesehatan hewan, di mana untuk obat hewan atau sediaan veteriner ini merupakan suatu sediaan yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan juga memulihkan penyakit pada hewan, di mana obat hewan sendiri ini dapat berupa bahan alami, kimia, biologis, ataupun campurannya. Untuk bentuk sediaan pada obat hewan, itu tuh bisa dibentuk dalam sediaan padat, misalnya tablet maupun serbuk. Kemudian untuk sediaan cair, misalnya injeksi, sirup maupun suspensi.
Kemudian untuk bentuk sediaan semi padat itu bisa dibuat dalam bentuk salep maupun gel, dan untuk bentuk sediaan lain seperti aerosol dan juga topikal. Kemudian untuk analisis mutu secara farmasetika yaitu meliputi stabilitas, homogenitas, bioavailabilitas, sterilitas, dan juga keamanannya. Kemudian ada jenis dan regulasi obat hewan, di mana macam obat hewan itu terbagi menjadi 3, ada obat terapi, biologik, dan juga feed additif. Di mana obat terapi ini tuh meliputi antibiotik, antiparasit, dan juga anti jamur. Kemudian untuk obat biologik sendiri meliputi vaksin, serum, dan imunomodulator, dan feed additif itu meliputi vitamin dan juga probiotik. Kemudian ada juga obat yang extra label, digunakan di luar indikasi label dan harus izin dokter hewan. Kemudian dilarang untuk hewan konsumsi bila menimbulkan suatu residu yang berbahaya untuk hewan sendiri. Kemudian untuk regulasi obat hewan ini diatur oleh Kementerian Pertanian atau Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan harus memiliki izin edar, uji mutu, dan pengawasan distribusi. Kemudian ada alat kesehatan hewan atau alkesuan, yaitu merupakan alat, mesin, dan juga bahan yang digunakan untuk pemeliharaan dan pengobatan pada hewan, di mana macam dan fungsinya yang pertama itu untuk diagnostik seperti termometer, stetoskop, dan juga alat USG untuk hewan. Yang kedua yaitu ada terapi dan juga bedah, di mana contohnya yaitu ada jarum suntik, infuset, dan juga alat bedah. Kemudian untuk fungsi peternakan, itu sebagai mesin pemerah susu dan juga alat inseminasi buatan. Tujuannya yang pertama itu menunjang kesehatan pada hewan dan keamanan produk hewan, kemudian dapat meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan pada hewan. Lalu selanjutnya ada daftar obat extra label, di mana pada daftar obat extra label itu adalah obat resmi yang digunakan tidak sesuai dengan keterangan pada label resmi, baik dalam hal spesies hewan, dosis, frekuensi pemberian, rute pemberian, maupun waktu henti, maupun indikasi dan penggunaannya. Penggunaan obat extra label di Indonesia ini hanya boleh dilakukan oleh dokter hewan saja yang berwenang, karena dengan pertimbangan medis tertentu serta tanggung jawab penuh terhadap keamanan pangan, asal hewan, dan kesejahteraan hewan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang klasifikasi obat hewan pada pasal 25 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan bahwa penggunaan obat di luar ketentuan label hanya dapat dilakukan oleh dokter hewan yang bertanggung jawab atas hasil penggunaannya. Jadi, dengan demikian penggunaan obat extra label itu hanya merupakan tanggung jawab profesional dari seorang, dokter hewan saja dalam menjamin terapi yang rasional, aman, dan sesuai dengan etika profesi dari veteriner. Lalu bagaimana peranan farmasis di bidang veteriner? Peranan farmasis tentunya banyak sekali di bidang veteriner, khususnya dalam pengembangan obat hewan, misalnya dalam merancang, memformulasi, dan menilai stabilitas sediaan obat untuk berbagai jenis hewan. Kemudian pada sektor pengawasan mutu dan juga keamanan, farmasis dapat memastikan bahwa obat hewan harus memenuhi standar mutu keamanan dan juga efektivitasnya, dan juga mencegah residu obat yang berbahaya pada produk asal hewan seperti daging, susu, maupun telur. Kemudian pada sektor produksi dan distribusi, yang pertama, farmasis dapat mengelola proses produksi obat dan alat kesehatan hewan sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan, dan juga menjamin rantai distribusi yang aman dan legal. Selain itu, peranan farmasis di bidang veteriner juga berkembang pada riset dan pengembangannya atau R&D, di mana dapat meneliti bahan aktif baru, termasuk sumber alam untuk terapi penyakit hewan, dan juga edukasi dan konsultasi, di mana dapat memberikan informasi rasionalisasi penggunaan obat kepada dokter hewan dan juga peternak. Lalu selanjutnya ada dalil naqli sebagai referensi dalam penyiapan materi yang dipaparkan, di mana pada surat Al-Baqarah ayat
168 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Jadi ayat ini tuh mengajarkan bahwa segala yang dikonsumsi termasuk obat dan produk asal hewan harus berasal dari bahan yang halal, toib ataupun disebut dengan baik. Dalam konteks farmasi veteriner, prinsip ini menuntun agar dokter hewan dan farmasis memastikan bahwa obat pelarut atau proses produksinya tidak mengandung unsur haram ataupun najis serta aman bagi kesehatan hewan dan manusia. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai sumber materi pada pertemuan kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.